Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saidi dengan NIM 231151205. Oke, pada tugas besar kali ini, yaitu pada tugas besar mata kuliah Computer Vision, saya melakukan pengenalan pada beberapa wajah asisten laboratorium di COM. Untuk siapa yang ingin dikenalkan adalah pengenalnya, saya sendiri Ahmad. Lalu ada Dias, ada Bima, ada Mumarka, dan ada Kak Nabila. Jadi total ada 5 kelas pada sistem yang saya dari model yang saya sedang buat. Untuk model sendiri, untuk dataset sendiri saya menggunakan dataset primer. Uh, Hal ini dikarenakan saya menggunakan metode transfer learning, yaitu FastNet. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam FastNet, uh, saya melakukan beberapa konfigurasi. Salah satu konfigurasinya itu adalah menggunakan Retina Face. Jadi pada pada collab di sini saya melakukan, sebelumnya datasetnya saya sudah simpan pada sebuah Google Drive, dan saya sudah bagi ke beberapa folder. Untuk tiap orangnya sendiri memiliki beberapa dataset muka seperti ini. Saya sendiri dari samping dan juga agak dimiringkan sedikit. Lalu ada Bima, ada Bang Dias, ada Morka, dan juga ada Kak Nabila. Oke, jadi dengan menggunakan FaceNet, sebelum sebelum melakukan FaceNet dilakukan dulu namanya Face Retina. Jadi Face Retina ini melakukan uh, pencatatan titik-titik yang ada di muka. Contohnya itu pencatatan titik yang ada di mata dan hidung agar dapat terpetakan dengan baik. Lalu baru masuk ke dalam FastNet. Uh, jadi FastNet menggunakan metode deep metric learning. Model ini mengambil mengubah gambar wajah resolusi tinggi menjadi sebuah face embedding, yaitu deretan angka matematis berdimensi 512. Jadi sebelumnya vektor berdimensi 512 ini udah bagus, tapi perlu disempurnakan lagi menggunakan L2 normalizer. Jadi seluruh matematisnya itu dipangkas dan menjadi sama. Uh, apa yang berpengaruh dari normalizer ini? Jadi yang berpengaruh adalah perubahan uh, dari gelap ke terang ke gelap, dan begitu sebaliknya. Jadi dengan begitu pendeteksian akan menjadi lebih lebih bagus dan juga lebih optimal. Jadi di tahap akhir itu ada namanya support vector machine. Jadi SVM sendiri adalah model machine learning tradisional yang dilatih menggunakan dataset primer baja asisten lab. Jadi ini yang di training menggunakan baja asisten lab. Jadi transfer learning ini terdapat pada bagian pertama itu face retina, kedua FastNet. Jadi dua metode tersebut sudah dilatih menggunakan banyak jenis muka, dan dari titik-titiknya, dari mana, dari letak hidungnya, bibirnya, bahkan sampai detail-detail kecil. Jadi dari letak-letak komponen fitur-fitur yang ada di muka didapat dihitung dan juga dapat dikondisikan dan menghasilkan sebuah nilai. Dari nilai-nilai misalnya jarak dari bibir ke mata dan sebagainya. Jadi jarak-jarak tersebut memiliki nilai yang unik dan juga dapat menjadi tolak ukur beda atau samanya muka seseorang. Jadi dia bisa dikenali atau tidak. Nah, jadi saya sudah melakukan demonstrasi sebelumnya. Jadi demonstrasi yang saya lakukan ini saya full menjalankannya di collab.
Hmm, walaupun sebenarnya bisa untuk uh, real time. Jadi ini adalah mounting drive dan juga install library. Lalu di sini adalah kode untuk melakukan training. Jadi saya langsung menyimpan datasetnya itu di drive. Nah, lalu ini adalah kalau dalam computer vision real time ini adalah Python untuk memproses video. Jadi saya menggunakan video input yang saya ambil sendiri dengan beberapa wajah-wajah yang ada pada uh, model. Jadi di dalamnya ini sudah ada beberapa metode-metode yang sudah saya coba. Jadi pertama adalah pencocokan wajah, lalu logika majority voting, lalu habis itu ada prediksi mentah dari 3M. Jadi dari setiap metode yang saya terapkan pada uh, pendeteksi video ini menjadi lebih optimal untuk mengolah video yang saya gunakan. Nah, jadi di sini saya udah ada video sebenarnya, lebih tepatnya di sini ada beberapa output video. Yang ini yang terakhir. Jadi mari kita lihat di sini. Oke, ini salah satu contoh ketika face recognition itu berhasil dan juga tidak secara bersamaan. Uh, dan datasetnya sendiri itu sudah jelas adalah Bang Dias. Jadi kadang terdeteksi iya, kadang terdeteksi enggak. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah menggunakan kacamata Bang Dias itu sendiri, di mana akan menutup titik dari mata ke hidung yang menyebabkan susahnya model untuk mendeteksi siapa ini siapa. Nah, lalu bisa kita lihat lagi. Oke, di sini saya mencoba jalan untuk melihat ke orang lain. Nah, di sini juga ada yang terdeteksi sebagai orang lain. Itu mereka. Kembali lagi, saat atas adanya metode yang saya gunakan, ini menyebabkan kadang di beberapa kondisi titik mata dan titik-titik lainnya yang dideteksi itu uh, benar-benar menyerupai dengan orang yang sama yang ada di dataset seperti ini. Padahal sudah jelas ini bukan Bang Berka. Lalu di sini ada Bima dan ketika dicoba kadang juga unknown, kadang tidak. Jadi untuk datasetnya sendiri itu mungkin masih perlu pengupgradean lebih lanjut. Oke, jadi ini adalah bagian kode yang menurut saya paling 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 uh, penting karena sebelum kita melakukan ekstraksi fitur-fitur wajah menggunakan FaceNet, kita perlu untuk memberi titik-titik pada muka dulu. Jadi kita tahu bagian mana muka ini. Jadi dapat FaceNet akan bekerja lebih optimal dengan ini. Oke, untuk kesulitan teknis paling besar pada project ini tuh sebenarnya ada pada sulitnya untuk menemukan dataset paling sempurna. Walaupun sebenarnya bisa saja karena ini adalah dataset yang rata-rata primer, saya tidak mungkin melakukan adjusting of environment-nya. Jadi ketika memfoto Bima itu saya tidak mungkin menggelapkan seluruh ruangan dan sebagainya. Tetapi saya masih bisa melakukan beberapa hal seperti memiringkan kamera dan juga memberikan beberapa kondisi yang sulit untuk mendeteksi bahwa itu adalah Bima. Oke, lalu kelemahan besar yang ada di sistem saya kali ini itu adalah kurangnya dataset pada
kondisi-kondisi tertentu, walaupun pendeteksinya menggunakan cara uh, mendeteksi titik-titik yang ada di muka dan menjadikannya acuan untuk mendeteksi siapa orang ini, tetap saja uh, mes- perlu ada peningkatan lagi dalam segi dataset, atau ada cara yang lebih optimal untuk mengambil dataset yang saya masih belum ketahui sampai saat ini. Jadi saya masih kurang dalam segi dataset ini. Dampaknya jelas itu sangat berdampak pada pendeteksian dan keakurasian dari model saya. Lalu terakhir, hal apa yang sekarang saya pahami yang sebelumnya saya tidak pahami? Jujur saya sebelumnya itu tidak pernah menyentuh yang namanya machine learning, deep learning, dan sebagainya. Saya banyak belajar dari kelas computer vision ini, mulai dari kelas-kelas yang ada machine learning, deep learning, perbedaannya. Lalu juga ternyata dunia dari AI ini luas juga. Salah satunya adalah penerapan computer vision yang bisa menjadi real time ataupun hanya mendeteksi video seperti yang saya lakukan. Nah, tetapi uh, project yang saya lakukan juga sangat berpengaruh karena saya jadi tahu bagaimana cara membedakan orang ini dengan orang itu menggunakan algoritma yang ada di komputer, yang walaupun sebelumnya saya melakukan itu juga, walaupun juga saya hanya mendeteksi ini orang atau bukan, tidak sampai ke recognition. Tingkat recognition ini baru saya lakukan pada project computer vision ini untuk membedakan orang dan juga yang lainnya. Mungkin itu mungkin sekian presentasi dari saya mengenai project computer vision kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.